Mereka adalah penduduk asli tanah ini. Mereka adalah penghuni aslinya. Terlepas dari hegemoni dan struktur kekuasaan yang telah berusaha melenyapkan kami, melenyapkan mereka. Mereka tetaplah penduduk asli tanah ini. Kami tetaplah penduduk asli tanah ini. Saya berbicara kepada Anda dari Bethlehem, dan jika saya mati di sini, saya mati di sini. Jika mereka mengebom saya di sini, dan saya mati, saya mati. Jika mereka tidak mengebom saya, saya Thoros berbicara, seperti yang saya lakukan sekarang. Inalit Husin, tis kukurn, Thorod. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today... Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan Profesor Mazin Qumsiyeh, Direktur Museum Sejarah Alam Palestina di Universitas Bethlehem. Dr. Qumsiyeh meraih gelar PhD dari University of Connecticut dan kemudian mengajar selama bertahun-tahun di AS, termasuk di University of Tennessee, Duke, dan Yale. Ia kembali ke Palestina pada tahun 2008 dan saat ini juga berada di Bethlehem. Dr. Qumsiyeh, selamat datang. Terima kasih. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda juga. Dan Anda baru saja memberitahu saya kabar mengerikan bahwa lebih dari 120 orang Palestina terbunuh di Gaza. Bisakah Anda ceritakan apa yang sedang terjadi saat ini dan bagaimana Anda merasakan semua yang terjadi duduk di tepi barat di Bethlehem? Sitting right in the West Bank in Bethlehem. Seperti yang Anda ketahui, ini adalah hari ke-6 dari serangan terhadap Iran, yang juga digunakan oleh Israel untuk mengalihkan perhatian internasional dari genosida yang mereka lakukan di Gaza. Dan fakta bahwa kasus-kasus sedang diajukan terhadap mereka di Pengadilan Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional menuduh mereka melakukan genosida, dan mereka memang sedang melakukan genosida. Namun, untuk mengalihkan perhatian dari hal itu dan memperluas kekuasaan mereka, mereka menyerang Iran. Jadi yang mereka lakukan dalam 6 hari terakhir ini adalah mempercepat genosida mereka di jalur Gaza dan pembersihan etnis serta pembunuhan yang terus berlanjut di tepi barat, tempat saya berada. Saya berbicara kepada Anda dari Bethlehem, yang merupakan tempat kelahiran Yesus, dan pada dasarnya sekarang menjadi sebuah ghetto yang dikelilingi oleh tembok dan pagar. Dan sekarang, semua gerbang sudah ditutup. Pada dasarnya, kita terjebak di sini. Persediaan juga semakin menipis, jadi kita mungkin akan berakhir di sini seperti Gaza. Tapi juga, seperti Gaza bukan hanya dalam hal kekurangan makanan atau kelaparan, tapi kita mungkin akan berakhir seperti Gaza dalam hal menjadi kamp pemusnahan. Bahkan pagi ini, mereka membunuh seorang pemuda yang saya kenal di daerah Al-Walaja. Dan ada pembunuhan di bagian lain tepi barat. Tepi barat dibagi menjadi kanton-kanton, ghetto-ghetto. Dan itu hanya ada di 15% wilayah Bethlehem dan wilayah tepi barat. Sisanya pada dasarnya untuk para pemukim kolonial dan tentara melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah-wilayah itu. Termasuk membangun permukiman, memperluas aktivitas kolonial, lokasi pelatihan militer, dan sebagainya. Jadi situasi di lapangan di Palestina saat ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sejak Perang Dunia Kedua. Tidak pernah ada situasi seperti ini. Bahkan, pada Perang Dunia Kedua sekalipun misalnya, Jerman dan sekutu tidak pernah mengepung sebuah kota atau komunitas, lalu membiarkannya mati kelaparan, bahkan di masa-masa paling mengerikan selama Perang Dunia Kedua. Jadi, inilah yang sedang terjadi saat ini. Sekitar 2 juta warga Palestina di Gaza sedang mengalami kampanye pemusnahan. Pada dasarnya seperti kamp pemusnahan. Mereka dibiarkan mati kelaparan dan dibunuh secara teratur setiap hari. Ini adalah kengerian yang kami hadapi secara lokal. Dan secara harfiah, Israel lolos dari pembunuhan dan tanpa hukuman karena mereka tidak bertindak sendiri. Mereka bertindak dengan dukungan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. The German chancellor just
Kanselir Jerman, kurang dari 24 jam yang lalu, mengatakan bahwa Barat perlu berterima kasih kepada Israel karena telah memiliki keberanian untuk menyerang Iran dan melakukan pekerjaan kotor, karena Iran adalah negara teroris yang meneror semua orang, dan bahwa hal ini patut disambut baik. Bagi Anda yang berada di Palestina, bagaimana rasanya ketika seseorang menyebut Iran sebagai negara teroris? Dan bagaimana Anda merestui tindakan balasan yang kini diambil Iran terhadap Israel? The counteraction that Iran is now taking against Israel. Well, let's be very clear. I mean, Baik, mari kita perjelas. Maksud saya, ada banyak genosida dalam sejarah manusia di masa lalu. Selama ratusan tahun telah terjadi genosida. Sebagian besar dilakukan oleh penjajah Eropa, Jerman misalnya. Di Namibia melakukan genosida, dan tentu saja melakukan genosida selama Perang Dunia Kedua terhadap Roma, Yahudi, dan lainnya. Negara-negara ini, negara-negara barat yang disebut-sebut seperti Amerika Serikat, dibangun di atas genosida. Mereka dikomit-wetas pesawang naran, penduduk asli negara lain, dan dibangun-wetas dehumanisasi orang-orang di global selatan, dalam kasus Amerika Utara dan Selatan. in the case of North America and South America, dehumanizing these people, regardless of who they are. Mendehumanisasi orang-orang ini, siapapun mereka, adalah bagian tak terpisahkan dari mentalitas kolonial. Dalam banyak hal, psikologi ini menjelaskan mengapa Jerman, AS, dan Inggris misalnya, sebagai pemerintah mendukung pembersihan etnis, mendukung genosida, mendukung kolonisasi, dan mendukung dehumanisasi terhadap orang-orang seperti Iran, Palestina, Somalia, Suriah, Yaman, dan tentu saja Afrika Selatan pada masa apartheid. Karena mereka, tanda kutip, bukan orang kulit putih. Isulah simberthat etsike di dumamnaat yang beradab, membawar pada tengnu in the inte adapi pada ther origor. To these savages, these terrorists, this is the language of colonization that they are used. Ini adalah bahasa kolonialisasi yang biasa mereka gunakan, dan mereka tidak banyak berubah sejak beberapa perang terakhir yang mereka ikuti. Kita harus ingat berapa banyak orang yang dibunuh oleh bangsa Eropa selama masa kolonialisasi mereka hanya dalam 200 tahun terakhir. Anda tahu, entah itu Jerman, Prancis, atau Inggris, maksud saya, Jerman memang melakukan banyak kerusakan, tapi itu tidak sama dengan Amerika Serikat. Sebenarnya, Amerika Serikat membunuh lebih banyak warga sipil tak bersalah dalam 200 tahun terakhir sejak mereka didirikan, atau sekitar 200 tahun, dibandingkan negara manapun, bahkan jika digabungkan dengan beberapa negara lain. Mereka membunuh jutaan orang di Vietnam dan Kamboja, di Afrika, di Amerika Latin, di banyak-banyak tempat. Inilah siapa mereka. In many places, this is who they are. This is who the system they created is. Inilah sistem yang mereka ciptakan. Sistem yang bahkan belum mengakui pembunuhan yang mereka lakukan terhadap masyarakat adat di atas tulang belulang mereka yang setiap hari mereka pijak. Mereka telah membangun kota-kota bernama Washington, New York, San Francisco, atau apapun namanya. Kota-kota ini benar-benar dibangun di atas tulang belulang masyarakat adat dan tulang belulang budak yang mereka bawa dari Afrika. Puluhan juta budak yang tewas dalam perjalanan dari Afrika. Jerman, pada dasarnya, jika saya mengambil contoh kanselir Jerman ini, apa lagi yang akan dia katakan selain itu? Sangat wajar jika dia mengatakan hal seperti itu, karena memang begitulah dia dibesarkan dengan mentalitas kolonialis. As a colonialist mentality hasn't changed since the Second World War. Tidak berubah sejak Perang Dunia Kedua, ketika mereka berbicara dengan cara merendahkan tentang orang lain. Ketika mereka memiliki undang-undang rasial misalnya, mereka belum berubah. Mereka belum berubah. Mereka belum mengambil pelajaran. Mereka belum menjadi lebih baik. Suatu ketika, seseorang bertanya kepada Mahatma Gandhi, "Apa pendapat Anda tentang peradaban Barat?" Dan dia menjawab, "Saya pikir itu akan menjadi ide yang bagus." Jadi saya pikir inilah kenyataan yang harus kita hadapi sebagai orang-orang di Global South. Saya katakan, baik itu orang Iran atau Palestina, atau bahkan orang biasa di Amerika, Eropa, dan Inggris yang peduli tentang hak asasi manusia. Kita harus menyadari bahwa inilah yang sedang kita hadapi. It's absolutely devastating because of the. Ini benar-benar menghancurkan karena dampak yang mengerikan tentu saja terhadap orang-orang tak bersalah setiap harinya.
dan juga fakta bahwa ini sedang terjadi, bahwa genosida sedang berlangsung, dan bahwa Anda hanya berjarak beberapa kilometer dari kamp pemusnahan ini, menghadapi kemungkinan menjadi bagian berikutnya dari apa yang sedang dimusnahkan. Di tepi barat, di Bethlehem, bagaimana Anda menerima kabar dari Gaza? Dan distraksi ang basmuisat hutan fribalkan enstages, demangwith pengdikani sama semua krem. Ataukah semua juga tertutup rapat, termasuk dalam hal ruang informasi? Hermetically, also information space-wise sealed. Well, the phone lines are still there. Nah, saluran telepon masih ada, jaringan seluler masih berfungsi. Internet sempat terputus, lalu kembali, dan sekarang terputus lagi. Jadi sulit untuk menggunakan aplikasi seperti WhatsApp atau Signal atau yang sejenisnya. Tapi telepon masih berfungsi, dan saya punya beberapa teman di Gaza. Saya mengecek kabar mereka setiap hari atau 2 hari sekali untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Situasinya mengerikan. Maksud saya, salah satu teman saya, rumahnya benar-benar dibom. Kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya tewas dan masih tertimbun di bawah reruntuhan. Israel menyatakan daerah itu sebagai zona militer, zona berbahaya. Jadi mereka bahkan tidak bisa pergi untuk memeriksa apakah mereka bisa mengeluarkan mereka dari reruntuhan rumahnya. Inilah yang dihadapi. Ada beberapa peliputan yang dilakukan oleh wartawan lokal, tetapi Israel telah membunuh saya percaya jumlahnya sekarang 227. Wartawan di Gaza. Itu lebih banyak wartawan, lebih banyak jurnalis daripada yang terbunuh di semua perang sebelumnya selama 100 tahun terakhir secara kolektif, termasuk Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam, Korea, Kamboja, semua konflik ini. Jika Anda menjumlahkan jurnalis yang terbunuh di semua perang sebelumnya, Israel telah membunuh lebih banyak jurnalis, dan itu tentu saja dimaksudkan untuk menghancurkan kebenaran. Lihat, Israel tidak hanya melakukan genosida terhadap penduduk lokal, mereka juga pada dasarnya melakukan sistem ekosida, penghancuran lingkungan. Kami membuat makalah penelitian tentang ini. 94% tutupan pohon di Gaza sengaja dihancurkan. Ekosida, penghancuran sistem pendidikan secara sistematis. Semua universitas di Gaza pada dasarnya dihancurkan. Scholasticide, atau bisa juga disebut educide secara lebih luas, karena mereka juga menghancurkan sekolah-sekolah, SMA, SMP, SD, bahkan taman kanak-kanak. Bisa dikatakan mereka juga melakukan medicide, yaitu penghancuran layanan medis. Sebagian besar rumah sakit tidak lagi berfungsi. Mereka juga melakukan apa yang bisa kita sebut veriticida, penghancuran kebenaran. Itulah sebabnya mereka membunuh gitu banyak jurnalis. Karena dengan begitu, mereka bisa berbohong sesuka hati dan mengatakan, "Hey, kami membunuh siapapun pejuang perlawanan Hamas," atau seperti yang mereka sebut, teroris. Hamas resistance fighters, or as they call them, terrorists. And who's going to check on them? Because Lalu siapa yang akan memeriksa mereka? Karena mereka tidak mengizinkan jurnalis. Dan jika ada jurnalis lokal yang melaporkan atau mencoba merekam video, mereka benar-benar menembak kepala mereka. Itulah yang mereka lakukan untuk menutupi kejahatan mereka. Mereka tidak mengizinkan peliputan independen atau hal semacam itu. Itulah yang sedang mereka lakukan. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang saya katakan, bahkan belum pernah terjadi dalam perang-perang terburuk sebelumnya, baik Perang Dunia Kedua maupun Perang Dunia Pertama. Dalam Perang Dunia Pertama misalnya, mereka menggunakan senjata kimia dan biologi. Itu sangat mengerikan. Pada Perang Dunia Kedua, AS menggunakan, seperti yang Anda tahu, senjata nuklir di Hiroshima dan Nagasaki, yang tentu saja merupakan tindakan terorisme ketika Anda membunuh ratusan ribu warga sipil untuk menaklukkan sebuah negara. Namun semua hal ini pernah dilakukan dalam perang-perang sebelumnya. Bahkan ada hal-hal yang lebih buruk yang terjadi sekarang. Seperti yang saya katakan misalnya, penggunaan pemusnahan melalui kelaparan. Sepengetahuan saya, ini belum pernah terjadi dalam 100 atau 150 tahun terakhir. Pemusnahan melalui kelaparan. Maksud saya dengar, pada abad pertengahan misalnya, pasukan akan mengepung sebuah kastil, dan ketika orang-orang di dalam kastil kehabisan makanan, mereka menyerah.
Tapi itu bukan yang sedang dicoba dilakukan oleh Israel. But that's not what Israel is trying to do. They're not trying to get the people of Gaza to quote. Mereka tidak berusaha membuat rakyat Gaza untuk tanda kutip menyerah. Mereka secara harfiah berusaha memusnahkan mereka melalui kelaparan. Dan ini bukan sesuatu yang saya tuduhkan kepada mereka. Inilah yang mereka nyatakan sendiri. Para pemimpin Israel, Presiden Negara Israel, Perdana Menteri, Menteri yang disebut Pertahanan, Menteri Perang. Mereka semua menyatakan dengan sangat jelas bahwa kami sedang membuat mereka kelaparan dan kami membunuh mereka dan kami akan menghabisi Gaza dan kami akan membuatnya kosong dan kami akan menjadikannya taman dan nanti kami akan menjadikannya resort tanpa rakyat Gaza. Inilah yang mereka kan secara terbuka. This is what they openly state. In every time, I think Setiap kali saya berpikir bahwa mustahil bagi Israel untuk menambah lagi kejahatan terhadap kemanusiaan atas apa yang mereka lakukan, mereka selalu menemukan cara lain. Saat ini, tepat sebelum kita mulai, maksud saya, sekarang kita mendapat kabar setiap hari tentang puluhan, bahkan ratusan orang yang ditembak di pusat distribusi makanan ini. Dan ini terjadi setiap hari, bukan? Distribusi makanan digunakan, seperti yang Anda katakan, sebagai jebakan. Benar? distribution being used as you said, as a trap, right? Right, as a mouse trap to bring literal. Benar, ada jebakan untuk menarik orang-orang yang benar-benar kelaparan ke suatu area tertentu agar bisa ditembak. Itulah kenyataannya. Mereka diberitahu, kamu bisa datang, coba, dan pertaruhkan nyawamu demi mendapatkan sedikit makanan. Karena kelaparan, sebagian dari mereka berkata, ya, mati. Mati tetap mati, entah karena kelaparan atau peluru di kepala. Jadi, lebih baik ambil risiko. Siapa tahu bisa dapat sekarung tepung. Dan benar-benar, saya melihat video dan foto orang-orang yang berhasil cukup dekat untuk mendapatkan sekarung tepung lalu ditembak. Dengan darah mereka menodai karung tepung yang berhasil mereka raih. Beginilah keadaannya di Gaza. Kengerian ini tak terbayangkan, termasuk anak-anak, perempuan, dan lain-lain. Tidak ada diskriminasi berdasarkan gender atau semacamnya. Semua usia, baik orang tua, anak muda, anak-anak, perempuan, laki-laki, dan sebagainya. Ini benar-benar mengerikan. Girls, boys, etc. It's horrific. How do you Bagaimana Anda secara psikologis menghadapi hal itu? Maksud saya, itu benar-benar mengerikan. Dan hampir setiap hari saya menangis saat menyaksikannya dari Jepang. Bagaimana Anda menghadapinya? Bagaimana orang-orang bisa bertahan menjadi target pemusnahan? being the target of extermination? Well, it's hard. I mean, for Ya, me, I ini think sulit. last night- Maksud saya, bagi saya sendiri, saya tidak tidur semalam. Ini tidak mudah. Saya tidak ingin Anda berpikir bahwa kami entah bagaimana Anda tahu makhluk super atau semacamnya. Kami adalah manusia biasa seperti orang lain. Jadi kami juga menderita. Penduduk Gaza dulunya berjumlah 2,3 juta orang 21 bulan yang lalu. Sekarang tinggal 1,85 juta orang. Itu berarti 450.000 orang telah menghilang. Mungkin 100.000 dari mereka berhasil keluar dari Gaza dengan menyuap pejabat Mesir untuk keluar. Mereka akan dikenakan biaya 5.000, 10.000 dollars untuk keluar dari Gaza, mungkin 100.000. Tetapi itu masih menyisakan 350.000 orang yang tewas, benar-benar tewas, entah masih tertimbun reruntuhan seperti keluarga teman saya, atau sudah tercatat di rumah sakit, dan termasuk dalam 55.000 orang yang telah diterbitkan surat kematiannya. been issued death certificates. 350,000 people. 350.000 orang menghilang dari muka bumi, dan lebih banyak lagi yang dibunuh setiap hari, seperti yang telah kami sebutkan. Jadi pertanyaan Anda sebenarnya tentang para penyintas. Sisanya 1,85 juta warga Gaza. Ada 4 juta warga Palestina di tepi barat. Apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka bertahan? Itu berbeda-beda untuk setiap individu. Beberapa orang lebih tangguh, beberapa kurang tangguh. Ada yang hancur, ada yang berada dalam situasi yang sangat buruk secara psikologis maupun dalam hal lain. Jadi jawabannya tidak mudah diberikan, Anda tahu. Tapi ini seperti bagaimana orang-orang bertahan ketika Raja Leopold dari Belgia membantai dan memotong tangan orang-orang di Kongo, genosida di Kongo, yang diperkirakan menewaskan 1,5 hingga 2 juta orang.
Bagaimana mereka bisa bertahan? Atau genosida yang terjadi di negara-negara lain, genosida terhadap penduduk asli Amerika misalnya, ketika para penjajah Eropa datang, suku Aztec, bagaimana mereka menghadapi kolonisasi Eropa. Nah, sebagian dari mereka bisa bertahan, sebagian tidak, sebagian lagi dibunuh begitu saja. Di Amerika Utara, ada yang disebut Trail of Tears, dari Florida ke Oklahoma, di mana sisa-sisa suku di Florida dipindahkan karena mereka tidak diizinkan tinggal di wilayah timur Amerika Serikat, yang diperuntukkan bagi orang kulit putih. Jadi mereka dipaksa pindah ke barat, bertentangan dengan keinginan mereka. Tentu saja, sebagian dari mereka melawan dan dibunuh. Sebagian lagi dipaksa berjalan kaki keluar. Bagaimana mereka beradaptasi? Sebenarnya mereka tidak benar-benar beradaptasi. Mereka bertahan jika mereka berhasil bertahan hidup. Atau mereka tidak bertahan, mereka tidak selamat. Perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran, serta fakta bahwa Iran menembakkan rudal ke Israel dan beberapa berhasil menembus Iron Dome, sehingga Israel terkena serangan. Apakah eskalasi ini membuat Anda semakin putus asa? Atau justru memberi harapan bahwa sesuatu akan berubah juga bagi rakyat Palestina? Ya, maksud saya, ini sudah diperkirakan, jelas. Israel sedang berada dalam mode membangun imperium, jika boleh dikatakan begitu. Jadi sudah diperkirakan bahwa mereka akan menyerang Iran. Saya sudah memprediksinya. Dan AS tentu saja terikat langsung dengan Israel dalam menyerang Iran, meskipun mereka mengklaim tidak terlibat pada tahap ini. Tidak, mereka terlibat. Mereka mengisi bahan bakar pesawat-pesawat Israel, dan pesawat-pesawat Israel menggunakan pangkalan Amerika dan pangkalan lain di dunia Arab. Dalam hal ini, dunia Arab yang tunduk pada hegemoni Amerika Israel, seperti Yordania, Qatar, dan tempat-tempat lain. Jadi mereka memang terlibat. Mereka juga memasok senjata dan uang agar Israel bisa melakukan ini. Dan mereka mengetahuinya. Bahkan mereka merencanakannya bersama. Mereka bertemu dan merencanakannya bersama. Pertanyaan Anda tentang implikasi dan konsekuensi dari hal ini. Pertama-tama, bukan hanya Iron Dome yang dilalui oleh rudal-rudal ini. Ada 4 lapisan, termasuk David Sling dan rudal Ta'at, yang dioperasikan omong-omong oleh personel AS. Di sini di Palestina, ada personel AS yang mengoperasikan sistem pertahanan rudal untuk negara Israel. Jadi militer Amerika, sesirfait sagatakan, bernama ang memiliki mesin di Stina, is di Wistina, yang Israel. Ini P. Israel, of thing. They call it Israel. It's not Israel, but it is Palestine. And so they are directly involved. Jadi mereka terlibat secara langsung. Ada beberapa lapisan pertahanan. Jelas, Iran mampu menemukan cara untuk melewati lapisan-lapisan pertahanan ini, dan mereka punya waktu untuk mempersiapkan serta mengembangkan teknologi guna menembus sistem-sistem tersebut. Dan mereka berhasil menghantam kilang minyak di Haifa. Mereka berhasil menyerang markas Mossad. Mereka juga berhasil menyerang Kementerian Pertahanan, yang disebut sebagai Kementerian Pertahanan Israel. Jadi jelas, ini adalah sesuatu yang entah tidak diantisipasi secara bodoh oleh Israel, atau mereka sudah mengantisipasinya dan berpikir bahwa ini masih bisa diterima, karena publik Israel memahami, tanda kutip, bahwa ada ancaman militer yang kredibel dari Iran. Jadi, untuk menggalang dukungan publik Israel, dan tentu saja dukungan Amerika, agar AS terlibat dalam perang ini secara lebih terbuka, bukan secara sembunyi-sembunyi seperti yang telah mereka lakukan. Lalu, apa artinya ini bagi kita, bagi rakyat Palestina? Maksud saya, jika Anda melakukan survei di antara warga Palestina, memang belum pernah dilakukan, tapi saya yakin jika dilakukan hanya dari berbicara dengan banyak orang, mayoritas besar akan mengatakan siapapun dan apapun yang melawan hegemoni Zionis, genosida Zionis, dan pembersihan etnis Zionis terhadap rakyat Palestina. Apapun dan siapapun yang melawan itu, kami tidak peduli siapa mereka, atau apa ideologi mereka. Siapapun yang melawan itu dianggap sebagai pihak yang kami dukung sebagai rakyat Palestina. Inilah yang secara logis
akan Anda harapkan dari rakyat Palestina? What you would expect logically Palestinians to do. And by conversely, Sebaliknya, setiap kelompok seperti pemerintah Mesir yang bahkan melarang orang-orang non-kekerasan untuk datang ke perbatasan untuk melakukan protes. Orang-orang yang telah berjanji dan sepakat bahwa mereka tidak akan menerobos perbatasan atau melakukan hal lain, hanya demonstrasi damai, termasuk cucu Nelson Mandela, orang-orang yang damai, mereka tetap ditolak. Siapapun yang berpihak pada Israel, seperti yang dilakukan Mesir atau Yordania, atau para pemimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, bukan rakyatnya tentu saja. Siapapun yang berpihak pada Israel melawan Palestina dan melawan genosida akan dibenci dan dimusuhi. Dan kami berpikir, kami orang Palestina berpikir sangat menjijikan bahwa Anda berpihak pada seseorang yang melanggar hukum internasional dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Jadi jelas, ini adalah hal yang sama. Secara logis, Anda akan mengharapkan adanya kekerasan. Opini publik seperti ini di kalangan warga Palestina, baik itu mendukung, misalnya, apa yang dilakukan oleh Houthi untuk mencoba mencegat pengiriman ke Israel yang mendukung genosida, atau perlawanan Lebanon, atau Iran, atau siapapun juga. Dan sebaliknya, seperti yang saya katakan, kebalikan dari ini, kelompok dan orang-orang individu pemerintah, baik itu pemerintah Inggris atau pemerintah Jerman yang sudah kita sebutkan sebelumnya, dan apa yang dikatakan oleh Kanselir Jerman, pada dasarnya mendukung genosida. Orang-orang di sini sangat merasa bahwa mereka ini bertindak melawan kita, melawan kemanusiaan, melawan segala sesuatu yang bermartabat, dan berpihak pada genosida. Ya, itu benar-benar seperti yang diharapkan. Dan saya tahu Anda harus pergi. Saya hanya ingin menanyakan satu hal terakhir. Dalam email Anda menulis email dan kronik yang sangat baik tentang genosida ini. Dan di kalimat terakhir dari email terakhir, Anda menulis, tetaplah manusiawi dan jaga harapan tetap hidup. Suatu hari, kita akan mengatasi ini. Bisakah Anda mengatakan sesuatu tentang harapan Anda? Harapan yang Anda miliki. Bagi kami, seperti yang Anda tahu, jelas orang-orang yang menjadi korban genosida dan pembersihan etnis, keputusasaan bukanlah sesuatu yang bisa kami biarkan menguasai kami. Karena jika kami melakukannya, sama saja dengan bunuh diri. Jadi kami tidak punya kemewahan untuk berputus asa, bisa dibilang begitu. Kami harus punya harapan, karena ini menyangkut eksistensi kami. Tanpa harapan, Anda tidak punya apa-apa. Tanpa keyakinan bahwa ada cahaya di ujung terowongan yang sangat gelap ini, Anda tidak punya banyak alasan untuk hidup. Jadi Anda benar-benar harus punya harapan, harus menjaga harapan. Ngomong-ngomong, sebagai seorang ilmuwan, itu tidak berarti saya 100% yakin bahwa kami akan berhasil saat saya bilang, jaga harapan tetap hidup. Itu tidak selalu yang kami maksud. Seperti yang saya katakan, misalnya penduduk asli Amerika yang dibantai, yang kami tenakan sur personal skills memerikkan the current sore. Sisa simporkai alih maju por tetap hidup. Sampai hari ini. Jadi sebenarnya, kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada penduduk asli Amerika. Tapi bahkan mereka, sisa dari mereka yang hanya 1 atau 2% dari populasi, mereka tetap menjaga harapan tetap hidup. Kenapa? Karena itulah siapa mereka. Mereka adalah orang-orang dari tanah ini. Ini adalah wilayah adat, terlepas dari hegemoni dan struktur kekuasaan yang mencoba melenyapkan kita, melenyapkan mereka. Mereka masih orang-orang dari tanah ini. Dan informational Thomaswing. Saya berpistep toward Echuda Bethlehem. Dan jika saya mati di sini, saya mati di sini. Jika mengebom saya di sini, dan saya mati, saya mati. Jika mereka tabom si, saya terus berdarah after scoring. Ini harus ditemakan orang. Thank you, Dr. Kumsiye. Terima kasih, Dr. Kumsiye. Maksud saya, penting juga agar hal ini diketahui. Dan saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Rasanya seperti harapan.
Ya, saya pikir kita harus tetap berharap. Kita akan berkomunikasi lagi. Dan orang-orang yang ingin membaca lebih banyak dari Anda, email Anda dan sebagainya, mereka sebaik mengunjungi halaman utama Anda, bukan? They should go to your homepage, right? Yeah, or they could email me at info at Ya, atau mereka bisa mengirim email ke saya di info@palestinenature.org. Mudah diingat, palestinenature.org. Itu adalah situs web kami untuk institut yang kami dirikan di sini. Sebuah institut harapan yang menggunakan metode perlawanan tanpa kekerasan, termasuk pendidikan, lingkungan, publikasi, riset, dan sebagainya. Dan orang-orang bisa membantu kami, bisa datang menjadi relawan di sini atau menjadi relawan dari luar negeri. Jadi silakan email saya ya. Dan @imberthemaiskra, with the broadcast when you do it. I will put everything. Saya akan masukkan semuanya di deskripsi. Dr. Mazin Kumsiyeh, bermembri Shubyanigid, itu siuko mo. Terima kasih.